Saya awali dengan lembaga ini didirikan sekitar tahun 1951. Ini saya dapat cerita dulu dari abahnya Ibu Hajah Maftuhah, yaitu Abah Haji Alimun, Abah Haji Sodikin, ya. Periode pertama itu sebagai pendiri itu diantaranya Abah Haji Sodikin, kemudian Pak Guru Kamji, ya, bapaknya Bu Royhanah. Kemudian yang ketiga itu Bapak Bian, adiknya Bapak Guru Hamji. Kemudian ada Pak Kiai Syahid dari Telaga Bedah. Ini selaku generasi pertama atau pendiri Madrasah Ibtidaiyah ini di tahun 1951. Kemudian ada generasi kedua, setelah itu ada Bapak Haji Alimun, kemudian Bapak Haji Madhan, dan juga Bapak Carik Amalan. Ini yang ada di Karangpoh waktu itu. Ini generasi kedua. Kemudian generasi yang ketiga itu ada Pak Samsuri, ada Pak Kodar, ya, ada Pak yang sekarang masih hidup, Pak siapa itu yang di utara, tetangganya Pak Haji Alimun itu, Pak Monadi, ya, itu sudah merupakan generasi yang ketiga. Kemudian generasi yang keempat itu ada Pak Bakir yang sekarang ada di Kotel itu, kemudian ada Pak Rokib, ya, kemudian ada Pak Arifin yang almarhum dari Derancang, ya, kemudian Pak Safi'i dari Menganti, mungkin beliaunya masih hidup. Dan kita sekarang sudah berada di generasi yang kelima, ya. Ini tentang sekolahan kita yang dulu hanya 3 lokal reot, ya, masuknya pagi dan siang, karena Pak Kadi sendiri sebagai siswa di MPI ini tahun 1968 itu kelas 1, kemudian tahun 69 kelas 2, tahun 70 itu kelas 2, karena kelas satunya itu 2 tahun, 1A 1B kemudian 1 2 3. Tapi pada kelas 3 Pak Kadi keluar di tahun 1971, keluar dari MI dan melanjutkan ke SD Menganti 2. Ini tahun 1971. Mungkin kalau saya tidak cerita, ini adik-adik tidak akan tahu cerita ini. Jadi ini cerita tentang sekolahan. Kemudian cerita tentang lembaga. Ketika kepemimpinan periode Pak Samsuri tahun 2001, ya, ini ada reformasi. Jadi tahun 2001 itu kepala sekolahnya Pak Samsuri itu berhenti, kemudian diganti oleh Ustadz Nurholis. Jadi Ustadz Nurholis ini dimulai tahun 2001 menjabat sebagai kepala sekolah. Pada saat itu ada apa, ya, dari pemerintah itu mengatakan kalau lembaga itu tidak berbentuk yayasan maka tidak bisa mengharapkan bantuan dari pemerintah. Oleh karena itu pada saat itu kami sepakat untuk membentuk yang namanya yayasan yang terakta notaris. Yang pertama kali adalah tahun 2001, ya, saya ketuanya tetap. Dari tahun pertama ada yayasan, saya sebagai ketua itu, ya. Tapi waktu itu bersepakat karena masyarakat sebetulnya tidak mengizinkan untuk kita bentuk lembaga yayasan. Lah kami bertiga waktu itu yang setiap hari berupaya, saya, Abah Jalimun dan Pak Insinyur Karyadi, ini ya riwariwi ke notaris, ya. Akhirnya disepakati bahwa yayasan ini dibentuk sebagai formalitas, tapi lembaga ini tetap milik masyarakat. Nah, yayasan ini menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya itu meliputi kegiatan
pendidikan, sosial dan keagamaan. Tadi meliputi madrasah, masjid, basis dan TPQ. Ini semua tercantum di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan di tahun 2001 ya. Oleh karena itu saya sebagai ketua yayasan mengambil tindakan bahwa oleh karena masyarakat masih belum mau melepas lembaga ini penuh sebagaimana yayasan, maka proses pelaksanaannya ditangani oleh unit masing-masing. Yang MI ya ditangani MI, yang RA ditangani RA, yang kemasjidan dan sosial juga masing-masing ditangani oleh lembaga kemasjidan dan sosial serta TPQ. Jadi itu. Kemudian setelah itu akhirnya ya ini singkat-singkat saja karena kurang 5 menit ya. Di tahun 2022 ini ada sekelompok masyarakat yang ke rumah saya dengan anggota 8 orang ya. Pak Nurhuda, Pak Suliadi, Pak Haji Ridwan, Pak Nakim, kemudian Pak Acong, Pak Ma'arif ya, Ma'arif, kemudian Pak Isnadi, kemudian Pak RW dari Karangpoh. Yang menuntut intinya pertama ya menanyakan legalitas tentang keberadaan yayasan yang sudah berubah di tahun 2001, berubah di tahun 2016 dan terakhir berubah di tahun 2019. Ini yang tadi. Kemudian yang kedua itu dianggap kerja yayasan tidak maksimal. Jadi cara saya itu dianggap tidak maksimal. Oleh karena itu di tahun 2022 kami mengadakan rapat yayasan. Kemudian kita bertekad bagaimana caranya untuk meningkatkan kinerja yayasan ya, biar tidak ada wacana di masyarakat, karena ada polemik yang sangat negatif di masyarakat itu mengatakan begini, sekolahan kok dimiliki pribadi, kepala sekolahnya kok gak ganti-ganti ket awal sampai saiki. Nah itu wacana itu kemudian saya jawab ya, pengurus yayasan saya kumpulkan bagaimana caranya biar proses ini tetap jalan sebagaimana mestinya, tapi wacana di masyarakat bisa kita terjawab dengan sebaik-baiknya, sehingga ya seperti inilah kemudian pengelola yayasan yang kita laksanakan. Itu ya, terus terang ini di pengurus yayasan tidak ingin menguasai, tidak ya, kita kerjasama. Apa yang kira-kira harus dikelola oleh kepala sekolah, monggo dikelola dengan sebaik-baiknya dengan kerjasama terbuka dengan semua pengurus yayasan. Ini harapan ke depan. Kemudian yang terakhir ya, ini kami di yayasan bertekad untuk menyatukan visi misi ya dan kehendak, maka acara ini bisa berjalan. Yang pertama-tama adalah mengadakan buka bersama, dan yang kedua nanti insya Allah akan ikut digawa Mas Pak Bendara ya, dari yayasan ada semacam THR ya. Jangan dilihat berapa jumlahnya, tapi lihatlah ini iktikat baik dari yayasan kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan tahun depan nek karepe Pak Kadi yo guru situk 10 juta ngono hak jane. tapi terus balik duwike sapa? Ngoten nggih? Nggih, amin ya. Nggih. Ya. Itulah yang bisa Pak Kadi ceritakan. Nek kepingin cerita sing luwih detail ya menehi dikei waktu 10 menit ya, nggak bisa. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.